Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Strategi Bisnis untuk Pertumbuhan Usaha Dagang Merconia. Halo, nama aku Regina Nurul Hidayati dengan NPM 2023 150040. Halo, namaku Tessa Pramarani dengan NPM 2023 150014. Halo, saya Nasya Matasari dengan NPM 2023 1542. Latar belakang. Menurut KBBI, bisnis merupakan suatu usaha komersial dalam dunia perdagangan serta secara umum bisnis itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan dunia bisnis, kita memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Disinilah strategi bisnis berperan penting. Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan peluang pasar sehingga perusahaan dapat mencapai pertumbuhan dan mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya adalah tujuan. Dalam memulai usaha dagang ini, kami memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menghadirkan makanan unik yang mungkin jarang ditemui di tempat lain, memberikan variasi kuliner kepada pelanggan. Yang kedua, memberikan pengalaman makan yang memuaskan dengan rasa otentik dan kualitas terbaik. Yang ketiga, mendukung perekonomian lokal dengan menggunakan bahan baku lokal dan menciptakan lapangan kerja di komunitas. Yang keempat, ada menghasilkan keuntungan finansial untuk mencapai keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dari penjualan produk dengan biaya operasional yang terkendali. Yang terakhir, ada membangun merek yang kuat di pasar kuliner dan reputasi baik di kalangan pelanggan. Detail produk. Yang pertama, deskripsi produk. Merconia adalah singkatan dari mercon mania, yaitu makanan yang dicampur dengan sambal yang khas dan sangat pedas dengan cabai sebagai bahan utamanya. Dalam usaha bisnis merconia ini, kami memiliki beberapa jenis makanan pedas, yaitu ada otak-otak mercon, bakso mercon, dan ceker ayam mercon. Kenapa dinamakan mercon? Karena setelah memakan ini akan muncul sensasi rasa pedas, namun tidak membuat kerongkongan terasa sakit, karena kami memakai cabai yang segar. Selanjutnya adalah rincian dari berbagai macam bisnis merconia. Yang pertama ada bakso mercon. Bakso mercon adalah bakso dari olahan tepung yang dicampur daging segar, serta akan dicampur oleh sambal khas merconia untuk menambahkan sensasi pedas. Yang kedua ada otak-otak mercon. Otak-otak mercon adalah makanan yang terbuat dari campuran tepung dan ikan tenggiri. Otak-otak ini akan ditambah dengan rasa pedas dari sambal yang dibuat khusus oleh merconia. Yang ketiga ada ceker ayam mercon. Makanan ini terdiri dari ceker ayam yang dimasak dengan bumbu pedas dan beraroma. Biasanya, ceker ayam direbus terlebih dahulu untuk memastikan keempukan dagingnya dan hilang bau amisnya. Nah, di slide selanjutnya ada poster promosi. Di pojok kanan atas terdapat media sosial kita. Dan di pojok kiri atas terdapat nomor yang dapat dihubungi untuk memesan produk kita. Terus ada produk kita, bakso mercon dengan harga 7.500, ceker mercon dengan harga 7.500, dan otak-otak mercon seharga 7.500. Dan di paling bawah terdapat slogan, yaitu berani coba, rasakan sensasi pedas yang bikin lagi. Dan selanjutnya ada logo produk. Di sini terdapat nama brand kita dan ada wanita yang mendeskripsikan kalau dia tuh kepedasan, menikmati sensasi pedasnya. Terus kita ada menjelaskan kalau merconnya itu mercon mania. Nah, di slide selanjutnya terdapat strategi-strategi apa saja sih yang kita gunakan untuk memasarkan produk kami. Yang pertama itu ada strategi pemasaran digital. Kami ini memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berbagi foto, video, dan cerita menarik tentang produk kami. Dan kami menggunakan fitur-fitur seperti stories, reels, dan live streaming untuk interaksi langsung dengan pelanggan. Strategi kedua, kami menggunakan promosi dan diskon. Kami menawarkan paket hemat untuk pelanggan yang membeli lebih dari satu jenis produk kami. Dan untuk pembelian pertama, kami berikan diskon juga, serta voucher bagi pelanggan baru untuk mendorong minat mereka mencoba produk kami. Terus strategi kedua itu adalah layanan pengantaran. Kami mendaftarkan bisnis di platform layanan pesan antar
makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan kami menyediakan layanan antar sendiri dengan promo gratis ongkir untuk area tertentu atau dengan pembelian minimum. Nah, selanjutnya analisis SWOT. Strength atau kekuatan yang kita miliki, yang pertama itu produknya unik, menyediakan makanan yang khas dan jarang ditemui, dan menarik bagi konsumen. Kedua itu rasa yang khas pada makanan yang pedas. Ketiga itu harga yang terjangkau, dan keempat itu bahan baku yang mudah didapat dan segar. Weakness atau kelemahan yang kita miliki, yang pertama itu ketergantungan pada kesegaran, kedua itu memiliki persaingan yang tinggi, ketiga itu umur simpan pendek, keempat pasar yang terbatas. Karena konsumen banyak yang jarang menyukai makanan yang pedas. Opportunity atau peluang, yang pertama itu buka cabang baru atau menggunakan layanan online. Yang kedua itu buat varian baru. Ketiga, kerjasama dengan influencer kuliner sebagai bahan promosi. Dan keempat, menggunakan media sosial untuk memperkuat merek dan hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir itu threat atau ancaman. Yang pertama, tren makanan yang cepat berubah. Yang kedua, aturan kesehatan yang ketat bisa mempengaruhi bisnis. Yang ketiga, perubahan harga bahan baku juga dapat mengurangi keuntungan. Yang keempat, mengurangi jumlah pelanggan yang makan di tempat, lebih bergantung pada layanan antar. Nah, bisnis mercon otak-otak, bakso, dan tulangan memiliki beberapa keunggulan seperti produk yang unik, rasa yang disukai banyak orang, harga terjangkau, dan bahan baku lokal yang mudah didapat. Namun ada beberapa tantangan seperti ketergantungan pada bahan segar, persaingan yang ketat, umur simpan produk yang pendek, dan pasar yang terbatas. Peluangnya termasuk memperluas pasar dengan membuka cabang baru atau menggunakan layanan online, menciptakan varian produk baru, dan melakukan promosi melalui kolaborasi dengan influencer, serta memanfaatkan media sosial. Terakhir, ancaman yang harus dihadapi adalah perubahan selera konsumen, regulasi pemerintah yang ketat, perubahan harga bahan baku, dan dampak pandemi. Di bagian selanjutnya ada ukuran pasar dan potensi. Target pasar untuk produk mercon kami ini adalah pecinta makanan pedas, remaja dan dewasa muda, pencari tantangan, penggemar produk unik, serta pasar lokal atau regional dengan kebiasaan makanan pedas atau tren yang kuat. Nah, selanjutnya dari produk kami memiliki keunggulan dan keunikan. Yang keunggulannya, kami memakai bakso dan otak-otak dengan kualitas yang premium. Dari bakso dan otak-otak ini, kami membeli langsung dari produksi yang menggunakan daging segar asli dan ikan yang masih segar. Dan juga kami memakai cabai-cabai, bawang-bawang, serta bumbu-bumbu lainnya, dan ceker ayam yang masih segar. Keunikannya, dalam produk Merconia, produk kami memiliki keunikan yaitu makanan yang tidak hanya lezat, namun juga memiliki tingkat kepedasan yang tinggi, serta bisa disesuaikan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jadi teman-teman yang ingin membeli produk kami bisa merequest tingkat kepedasan yang diinginkan. Makanan ini juga menggunakan sambal khas buatan sendiri yang diulek, tidak di blender sehingga membuat cita rasa pedas yang lebih wangi. Selain itu, kami juga mempromosikan produk ini dengan menggunakan beberapa platform media sosial serta konten-konten yang menarik untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada penetapan harga jual. Kami memakai contoh mendapatkan 30 pesanan Merconia dengan bahan dan alat yaitu bakso mentah, otak-otak mentah, ceker, cabai, bawang putih, bawang merah, kencur, penyedap rasa, daun serai, gas, paper lunchbox, serta sendok plastik bening. Di sini ada kuantitasnya dan di sini harga satuannya. Jumlah ini didapati dari harga satuan dikali kuantitas.
Total pengeluaran biaya dan alat sekitar 116.500. Adapun biaya tambahan dari bisnis merconia ini yaitu biaya transportasi sebesar 20.000 serta biaya parkir sebesar 5.000. Total keseluruhan pengeluaran yaitu 116.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. Totalnya yaitu 141.500. Ini sudah termasuk harga pokok penjualan. Lalu HPP per piecesnya tinggal dibagi aja dengan 30 pieces yaitu sekitar 4.716.000 kami bulatkan menjadi 5.000. Laba yang diinginkan sekitar 50% dari total pengeluaran keseluruhan. Nah, untuk penetapan harga jual per piecesnya yaitu 5.000 ditambah buka kurung 50%, ini laba yang diinginkan dikali 5.000 yaitu total adalah 7.500. Jadi kami menjual produk kami ini sebesar 7.500 per bungkus. Nah, kesimpulan dari seluruh penjelasan PPT kami yaitu strategi bisnis kami berfokus pada memanfaatkan kelebihan, menangkap peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman dengan menerapkan strategi utama, memantau kemajuan, dan mengelola risiko dengan efektif. Kami yakin dapat mencapai tujuan bisnis kami. Terima kasih karena telah menonton video ini dan mendengarkan presentasi dari penjelasan strategi bisnis kami. Berikut ada kode QR untuk menonton video proses pembuatan merconia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.